Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kabar baik ya? Alhamdulillah. Anak-anak, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah diberikan nikmat yang begitu banyak. Maka sepatutnya kita bersyukur ya. Yang kedua, marilah salam serta salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang berbahagia, anak-anak yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersemangat untuk belajar. Nah, kita akan belajar ilmu tajwid, yaitu hukum mim sukun. Ya. Nah, apakah ini di dalam bagian dari pembelajaran Al-Islam? Ya. Jadi sangat luas sekali ilmu di dalam Al-Islam itu, diantaranya yaitu kita belajar ilmu tajwid. Apa sih tajwid itu? Nah, kita akan review sedikit ya ilmu tajwid. Nah, ini tajwid itu adalah ilmu yang menjelaskan tentang tata cara membaca Al-Quran. Baik membunyikan huruf, tempat yang tepat untuk berhenti, sebab-sebab, dan hukum-hukum bacaan, serta hal lain yang berkaitan dengan bacaan Al-Quran. Nah, jelas anak-anak ya? Nah, sekali lagi, jadi ilmu tajwid adalah ilmu yang menjelaskan tentang tata cara membaca Al-Quran. Baik membunyikan huruf, tempat untuk berhenti, sebab dan hukum-hukum bacaan, serta hal-hal lain yang terkait dengan bacaan Al-Quran. Nah, selanjutnya, mengapa sih kita harus belajar tajwid? Apa tujuannya? Nah, tujuan kita mempelajari ilmu tajwid adalah agar dapat membaca ayat-ayat Al-Quran secara betul, secara fasih, sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam firman Allah yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, warattilil Qur'ana tartila, yang artinya, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Quran surat Al-Muzammil ayat 4. Dengan kita mempelajari ilmu tajwid, insya Allah banyak sekali manfaat yang akan kita dapat. Di antaranya yaitu 1. Mengetahui serta mempraktekkan cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang kedua, terhindar dari kesalahan saat membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, sebagai bentuk adab dan tata krama dalam membaca Al-Quran. Ya. Manfaat yang keempat adalah sebagai salah satu bentuk ibadah. Ya, jadi diingat-ingat anak-anak, kalau kita membaca Al-Quran diniatkan adalah ibadah karena Allah, lillahi ta'ala. Dan manfaat yang terakhir adalah menjaga kemurnian bacaan Al-Quran. Ya, itu kewajiban kita sebagai umat Islam. Siapa lagi yang membaca kemurnian Al-Quran kalau bukan kita sebagai umat Islam? Nah, itu manfaat kita belajar ilmu tajwid ya. Sekarang kita akan belajar tajwidnya tentang hukum mim sukun atau mim mati. Nah, ya. Dikatakan hukum bacaan mim sukun atau mim mati itu karena ada mim mati. Nah, ada mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah. Hukum mim mati ini dibagi ada 3 bagian. Kalau dengan kata lain, hukum mim mati ada 3 macam. Ya. 1, idhar safawi. Yang kedua, ikhfa safawi. Dan yang ketiga adalah idgham mimi atau idgham mislain. Ya. Dari ketiga macam jenis mim sukun ini, maka kita akan pelajari satu persatu. Apa idhar safawi, apa ikhfa syafawi, dan juga apa idgham mimi. Oke, yang pertama ya Nana ya.
idhar safawi. Ya, dinamakan hukum bacaan idhar safawi apabila ada mim mati atau mim sukun bertemu dengan salah satu dari 26 huruf hijaiyah. Ya, 26 huruf hijaiyah. Ya, terus selain huruf mim dan ba, maka hukum mim mati ini diucapkan secara jelas. Jadi sekali lagi kalau ada pertanyaan, ada berapa huruf idhar safawi? Huruf idhar safawi adalah semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Jadi jelasnya huruf idhar safawi itu ada 26. Ya, ada 26. Nah, huruf hijaiyah dikurangi mim dan ba. Oke. Cara membacanya harus dibaca jelas sebagaimana arti kata idhar. Artinya jelas. Nah, sekarang kita lihat contohnya Nana ya. Contoh bacaan, hukum bacaan idhar safawi adalah 1. Nih, dilihat fi amwalihim haq. Ya, fi amwalihim haq. Amwa, nah dibaca terang ya, amwa. Nah ini hurufnya merah, jadi sudah jelas anak-anak ya. Terus lihim hak, nah ini juga ada mim sukun ketemu hak. Ya. Contoh kedua, amja'alu, ini juga ya hukumnya idhar safawi. Contoh ketiga, am salih ya, dibaca terang sebabnya mim sukun ketemu sa. Contoh terakhir, la'allakum tattaqun ya, ada mim sukun bertemu dengan huruf ta. Masih banyak lagi contoh yang lain ya. Insyaallah intinya huruf idhar diingat-ingat, huruf hijaiyah. Semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Nah, berarti ada 26. Ini contohnya masih ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, masih banyak lagi contohnya. Insya Allah ketika kalian membaca Al-Quran, kalau sudah ingat insya Allah bisa diterapkan ya. Sekarang kita lanjut yang kedua yaitu ikhfa safawi. Nah, dinamakan hukum bacaan ikhfa syafawi apabila ada mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf ba. Bertemu dengan huruf apa, Nana? Ba. Ya. Bagaimana cara mengucapkannya? Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya dibaca samar-samar disertai dengan mendengung kedua bibirnya terkatup, ya, terkatup, ya. Wa may ya'tasim billah, wa may ya'tasim billah, ya. Nih, wa ma hum bi kharijin. Contoh yang ketiga, taqikum ba'sakum wa hum bada'ukum anfusakum bittikhadikum. Nah, semuanya yang ada garis panahnya ini adalah buktinya ya kalau dinamakan hukum bacaan ikhfa safawi. Mim mati ketemu ba, mim mati ketemu ba. Ya, mim sukun ketemu ba. Mim sukun ketemu ba. Sudah jelas anak-anak? Nah, oke, kita lanjutkan. Hukum mim sukun yang ketiga adalah idgham mimi. Nah, dinamakan idgham mimi apabila ada mim mati bertemu dengan huruf mim. Mim mati ketemu mim.
Maka cara membacanya harus dimasukkan atau ditasdidkan ke huruf yang kedua. Ya. Mithlahum ma'ahum ajrohum marrotain fi qulubihim maradun wa in kuntum mardo. Itu contohnya ya. Sudah jelas anak-anak? Ya jelas ya. Ini ya contohnya hurufnya ada merahnya, mim sukun atau mim mati bertemu dengan mim. Mim ketemu mim jadi diingat mimi. Nah, ya. Nah, itu anak-anak. Nama idgham mimi ada nama yang lain selain idgham mimi ya. Nama yang lainnya adalah idgham mutamathilain. Apa anak-anak? Idgham mutamathilain. Nah, ya. Jadi itu anak-anak tentang hukum mim sukun. Tadi insya Allah sudah jelas dan mudah-mudahan anak-anak jelas, paham, mengerti dan insya Allah bisa diamalkan dalam membaca Al-Quran. Ya. Nah, sekarang agar lebih jelas lagi, coba kita lihat. Nah, ini Ustazah buat bagannya atau skemanya ya. Nah, jeng ya. Ini anak-anak ya. Ya, ada 3 kan ya. 1, 2, 3. Nah, ya. Terus sekarang Ifa Safawi. Tadi hurufnya ada berapa? Oke. Hurufnya. Oh ya, dibaca samar-samar. Hurufnya adalah, oh ini ya, cara membacanya dulu ya Nana ya. Dileburkan dan didengungkan dan idhar harus dibaca jelas. Nah. Terus hurufnya, apa hurufnya? Huruf Ifa Safawi adalah ba. Huruf idgham mimi adalah mim. Huruf huruf idgham Safawi adalah ya 26 ya. Seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Ini alif, ta, sa, jim, ha, kha, dal, ro, zain, sin, shin, shad, dal, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, nun, wawu, ha, ya. Mimnya tidak masuk, mimnya masuk sini, ba-nya juga masuk sini. Sudah jelas anak-anak? Insya Allah sudah ya. Oke, sekarang nah, contohnya bisa dipelajari lagi. Banyak sekali contohnya. Ya. Nah, contoh yang pertama, ini ada mim ketemu ta. Ini maksudnya yang dilingkari ini huruf yang di depannya ya. Mim ketemu ta, maka hukum bacaannya ada idgham safawi. Mim ketemu ya dan mim ketemu fa juga idgham safawi. Nah, ini mim ketemu to idgham safawi. Ini mim ketemu ba Ifa Safawi. Mim ketemu kaf idgham safawi. Oh iya, yang ini mim sukunnya nggak ada ya. Di dalam surat Al-Fil ini tidak ada hukum mim matinya. Tidak ada hukum idgham miminya. Maaf ya. Terus, nah, kalau sudah jelas, sekarang ding. Ini tugasnya, anak-anak ya. Tugasnya 1. Nah, buka surat Al-An'am. Sekarang carilah hukum bacaan idgham safawi, ifa safawi, dan idgham mimi. Di dalam surat Al-An'am tersebut masing-masing sebanyak 3 contoh ya. Nah, kalau sudah dicari, sudah ketemu, tulislah hasil pencarian di lembar kertas dengan rapi ya, ditulis anak-anak ya. Kalau sudah selesai ditulis yang rapi, maka tugasnya bisa difoto dan dikirimkan ke guru Al-Islam ya. Dikirimnya
bisa melalui WhatsApp. Oke anak-anak, sudah jelas ya? Oke, demikian anak-anak, semoga dengan sedikit ilmu ini bisa menambah cinta kita kepada Al-Quran dan kita bisa istiqomah untuk melaksanakan ibadah dengan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf, kita akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.